Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Renitya Prestu dengan NPM 23100200158. Di sini saya mengambil judul tentang sistem informasi penunjang keputusan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode TOPSIS, yang mana saya menggunakan rancangan sebagai berikut di tugas sebelumnya. Di sini juga saya memiliki kriteria, yaitu disiplin, kinerja, kinerja tim, dan inisiatif, dan memiliki bobot nilai sekian-sekian. Oke, mungkin rumus dasarnya juga sudah ada, dan kita akan menjelaskan bagaimana pengaplikasiannya. Di sini sudah ada penjelasannya. Mari kita ke pengaplikasiannya. Di sini kita bisa login menggunakan admin maupun dengan manajer. Di sini kita bisa login menggunakan akun admin lebih dulu, karena memiliki 2 hak akses. Akun pertama yaitu admin, maka dia akan login sebagai admin. Di sini tampilan pertama dia akan menjelaskan mengenai selamat datang siapa yang melakukan login. Di sini kita ada data karyawan. Nah, di sini kita bisa melakukan CRUD. Contoh di sini ada nama Aryo. Di sini kita bisa melakukan penambahan data. Contoh untuk nick ini maksudnya sesuai di sini ya, adalah nilai alternatif. A1 kita inisialkan sebagai Andi dan anggaplah sebagai kode unik. Baik, contoh di sini sudah ada tambah lagi A5. Kita kasih nama Rian. Nah, untuk nilainya, nilai C1 contoh kita tambahkan adalah 90. Nilai C2 adalah 90. C3 adalah 90 dan C4 adalah 90. Karena di sini kita bisa melakukan simpan, maka kita akan melakukan tambah. Nah, otomatis data yang ditambahkan akan bertambah. Nah, terus bagaimana jika kita salah input? Contoh, kita klik edit, dan di sini kita edit misalkan nilai C berapa yang harus kita edit. Contoh C1, maka kita ubah menjadi 80, lalu kita update, otomatis dia akan terupdate menjadi C1-nya 80. Kita juga bisa melakukan penghapusan karena kita bisa CRUD di sini. Karena kita mungkin salah input atau bagaimana, maka kita bisa melakukan hapus. Maka muncul hapus data. Ketika kita klik tombol hapus, klik OK, otomatis data akan terhapus. Oke, baik, selanjutnya kita sudah memiliki data karyawan dengan nilai-nilainya. Selanjutnya adalah kriterianya, karena kita perlu melakukan penghitungan berdasarkan kriterianya. Nah, di sini juga kita bisa buat dengan metode CRUD. Contoh di sini kita pengen menambahkan C5. Nama kriterianya adalah kerja keras misalkan. Karena di sini ada disiplin, kinerja, kerja tim, inisiatif. Mungkin nilai kerja kita keras ada lagi. Terus dia benefitnya apa? Apakah dia tipenya masuk ke cost atau benefit? Oke, misalkan dia masuk ke cost. Bobot nilainya berapa? Karena misalkan saja untuk bobot nilainya untuk benefit itu adalah 0,35 misalkan. Oke, kita simpan, maka dia akan bertambah. Bagaimana ternyata kita misalkan salah edit di bagian tipe, kita ubah saja, kita klik edit di datanya, lalu klik cost benefit, kita lakukan update. Sekian, nah akan berubah. Selanjutnya kita misalkan kita salah input, kita bisa melakukan juga penghapusan. Kita klik aja tombol hapus, klik OK, maka akan terhapus. Lalu klik kembali. Di sini juga ada perhitungan, yang mana kita bisa melakukan perhitungan di sini. Dan inilah hasil dari rumus yang kita buat.
Nah, berdasarkan dengan nih urutannya, dengan nama karyawan, dengan rumus fee, maka dengan nilai-nilai yang tadi, maka inilah hasilnya. Citra menjadi ranking 1 dan di sini kita melakukan perankingan. Nah, karena nilai Citra ini lebih tinggi daripada yang lain dari C1 sampai C4. Nah, disusul dengan si Aryo, lalu Andi dan Budi. Berikutlah nilai preferensinya berdasarkan rumus yang sudah kita terapkan di codingannya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah hasilnya. Nah, di sini untuk hasil kita bisa melakukan print menggunakan PDF. Ini adalah hasil perhitungan dan ini bisa kita lakukan hasil perankingan tadi kita lakukan kita ekspor menggunakan PDF. Selanjutnya kita download saja. Ini kita menggunakan DOM PDF. Nah, otomatis dia akan terdownload. Nah, berikut adalah hasil cetakannya, hasil laporan perankingan karyawan. Nah, oke. Selanjutnya untuk akses manajer kita bisa logout dulu. Nah, di sini manajer. Bagaimana kalau misalkan salah password? Contoh seperti ini. Maka dia tidak akan bisa login. Login gagal, periksa kembali username dan password. Oke, kita masukkan dengan akses admin, manajer. Nah, manajer bisa melihat di sini. Manajer bisa melihat hasilnya, sedangkan untuk yang melakukan penginputan tetap admin. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan maupun hal yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.